pakai umur ya anak? 20 bulan. 20 bulan. Oh berarti sudah siap nih toilet training nih, masih pakai popok? Iya masih. Berapa kali sehari ganti popok? Berapa kali? 3 ya kalau BAB ini. Oke, kalau malam berapa kali? 1 kali. Halo. Tapi dulu. Siapa ini? Kakak. Dadah kakak dulu. Kiss bye. Kiss bye kakaknya dulu. Kiss bye. Ini lagi kakak duduk. Ini kakak duduk. Gas dulu kakak. Dari mana? Gini dulu. Gas dulu, gas. Apa kak? Tos dulu kakak, tos. Tos dulu ibu, tos. Ada juga nanti. Ada sempurna. Kamu jangan lupa. Ada juga. Ada yang bertanggung jawab. Ini belum juga ini pada tinggal orang tua tidak. Kalau saya sepupu yang seperti anaknya sibuk sekali omong. Kesehatan juga omong. Perawat pasti sesuai programnya. Kalau kita tertentu, latih anak untuk pergi ke toilet secara rutin untuk buang air biasanya di pagi hari setelah bangun atau sebelum tidur pada malam hari. Jika waktu tiba, dia ditanyakan, misalkan Aira mau kencing. Kalau sudah minum air banyak, biasanya kita bisa dicek pokoknya. Pokoknya kayak kalau toilet training itu tekniknya sering-sering saya diajak ke toilet. Aira, kalau mau nanti kencing harus pergi toilet. Sering. Kemudian memperhatikan kebersihan pada saat buang air. Setelah buang air dengan benar, ingatkan si kecil untuk menjaga kebersihan dengan menyiram bersih bagian kemaluannya. Pastikan pula juga mencuci tangannya dengan sabun di air mengalir ketika sudah menggunakan toilet. Ini saya satu. Ada nih next toilet training di sini. Toilet training itu tidak instan, butuh waktu. Jadi harus sabar. Hanan, Aira juga butuh waktu nih dengan berkomunikasi dengan baik bersama anak. Misalnya butuh waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan supaya terbiasa. Beri anak waktu untuk prosesnya sendiri. Mungkin juga tidak 3 bulan, mungkin lebih butuh yang cepat aja, mungkin butuh waktu lebih lama. Dan biasanya lebih sulit katanya laki-laki. Ada yang sifatnya? Iya. Intinya itu sering-sering saya bawa ke toilet. Kalau di toilet itu tempatnya buang air. Kemudian jadikan kegiatan rutin. Kayak aku bilang, ajak-ajak anak ke toilet setiap bangun pagi atau setelah minum banyak air putih. Bisa dicek per 2 jam kencing atau tidak. Kalau 2 jam belum kencing, sebaiknya bawa di WC. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Bisa dilakukan. Karena ini posisi begini ada 4 step, baru kita duduk di depannya sambil cerita, nyanyi. Iya. Berikan anak pujian setiap setelah dari toilet. Nih, berikan foto set yang lucu. Berikan apresiasi berupa hadiah. Apa sih yang harus hindari dalam proses toilet training? Nih, melatih terlalu dini, mungkin umurnya baru 1 tahun langsung mau dilatih. Tanpa memperhatikan perkembangan kognitifnya, sikap dan perilakunya. Biasanya di bawah umur 1 tahun langsung dipaksa jika tidak pakai popok atau kemudian mengikuti aturan orang lain seperti membandingkan proses anak dengan orang lain. Misalnya, iya nanya si A, ibu ini 24 bulan pintar nih buka celana, pintar di WC, kan tidak boleh dibanding-bandingkan anak dengan kemudian menghukum anak saat gagal. Oke. Kemudian kapan sebaiknya toilet training dilakukan? Setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda sehingga usia tidak bisa dijadikan patokan untuk siap atau tidaknya toilet training. Tapi anak umumnya siap menjalani toilet training itu ketika usianya menginjak 1,5 tahun. Jadi sekitar 18 bulan sampai dengan atau 24 bulan.
Dan biasanya anak perempuan itu memiliki ketertarikan lebih untuk mempelajari toilet training sehingga lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Kemudian bagaimana tahapan kesiapan toilet training berdasarkan usia? Ini kita lihat, ini berdasarkan usia mulai dari umur 18 bulan sampai dengan 48 bulan. Jadi untuk 18 bulan biasanya sudah mulai menunjukkan tanda kesiapan. 18 bulan itu satu tahun setengah berarti. Kemudian menginjak 2 tahun mulai dikenalkan dengan langkah-langkah buang air di toilet. Jadi nanti 2 tahun bisa diajarkan bilang kalau mau buang air kecil itu sebaiknya di toilet bukan lagi di popok. Kemudian 30 sampai 36 bulan umumnya sudah menyadari keinginan untuk buang air kecil di toilet pada siang hari. Ini biasanya kendalanya di malam hari. Yang tidak sadari kalau mau ada keinginan untuk buang air kecil. Kemudian 36 sampai 48 bulan sudah bisa menahan buang air sebelum tidur di malam hari hingga ketika bangun pagi hari. Dan nanti di sini bisa tahan. Pada usia ini anak pun sudah bisa buang air kecil sendiri di toilet pada tengah malam. Lihat dulu ini, apa ini? Lihat ini kakak duduk. Ini kakak duduk. Siapa ini? Itu. Kemudian tanda anak siap menjalani toilet training. Ini tanda-tandanya kalau akan siap. Yang pertama, merasa tidak nyaman dengan popok yang kotor. Mungkin nanti kalau kayak penuh mie popoknya atau buang air besar itu biasa kamu sendiri gitu. Kemudian popok kering selama 2 jam atau lebih. Dalam 2 jam itu bisa dicek popoknya kencing atau tidak. Jadwal buang airnya lebih teratur. Misalnya BAB hari ini misalkan pagi, 3 hari kemudian biasanya pagi terus gitu atau sore berarti siap nih itu. Nih sudah bisa melepas dan memakai kembali celananya. Ntar nih karena lepas celananya, kasih turun popoknya. Mulai penasaran dengan kegunaan toilet. Suka ya masuk toilet? Suka main air. Kemudian terdapat keinginan untuk diajari cara menggunakan toilet. Sadar ketika ingin membuang air besar atau buang air kecil. Tidak mengompol atau berhasil untuk bangun tidur tanpa mengompol. Mampu meniru perilaku atau etika buang air orang dewasa dengan baik. Biasanya laki-laki itu bisa berdiri tangan begini caranya. Dapat. Kemudian bagaimana caranya menerapkan atau mengajarkan toilet training? Ini kakak duduk, ini kakak 2, ini ada 2 kakak. Lihat dulu, supaya kakak ini. Pertama itu menjelaskan konsep buang air di toilet. Menjelaskan lagi anak toilet training bisa dimulai dengan menjelaskan kepada anak tentang apa fungsinya toilet. Kemudian bantu si kecil memahami bahwa toilet adalah tempat untuk membuang kotoran. Menggunakan dudukan toilet yang nyaman untuk anak. Kayak ini, ada itu biasa yang dudukan toilet ini, yang plastik ini tuh. Iya, ada tuh. Besar sih nanti ini juga ini foto set namanya ini ya kak. Ini ada pakai ini bukan itu kayak begini dia pasang di sini. Jadi kalau kayak kalau yang begini saya ada di sini. Ini carilah desain toilet atau kamar mandi yang unik sehingga dapat menarik perhatiannya seperti potiset ini perlu. Di samping desain yang menarik, pastikan kualitas kebersihan dan keamanan toilet pun terjamin sehingga aman digunakan oleh anak. Kemudian mempraktekkan cara menggunakan toilet dengan. Jadi tidak ada yang salahnya kita duduk di situ toh. Yang begini caranya harus duduk ini penapasan potiset ini. Supaya tahu ini berarti pasti mungkin luas jadi
semua orang ini